Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Mustika Dewi. NIM saya 2024 004 0220. Saya dari Universitas Nusa Putra, dari kelompok 2. Saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu ada Ardian Sidik, Muhammad Syahril Abidin, ada M. Yaman Darmawan, ada saya sendiri, lalu yang terakhir ada Michaela Yunaike Orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Abidin dan bersama teman-teman kelompok 2 lainnya akan memaparkan materi yang telah kami pelajari mengenai routing statis dan routing dinamis. Di poin pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari routing itu sendiri. Jadi routing merupakan proses penentuan jalur yang harus dilewati oleh paket data dari sumber menuju tujuan dalam jaringan komputer. Sementara untuk router bertugas untuk meneruskan ataupun forwarding paket data berdasarkan alamat IP tujuan dan table routing yang dimilikinya. Jadi router merupakan bagian dari perangkat keras, sementara routing adalah proses yang dilakukan di dalam router itu sendiri. Tentunya proses ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Menentukan jalur yang terbaik untuk mengirimkan data ke tujuan. 2. Menghubungkan jaringan berbeda agar komunikasi antar jaringan bisa terjadi. Selanjutnya 3. Mengatur lalu lintas data sehingga tidak terjadi kemacetan jaringan. Dan yang terakhir yaitu mengarahkan paket data ke perangkat tujuan secara efisien dan aman. Dan tentunya proses ini merupakan elemen penting dalam jaringan komputer. Karena jika proses routing tidak berada pada jalur yang tepat, itu bisa berdampak kepada pengalaman pengguna yang efeknya bisa bervariasi. Salah satunya menurunnya kecepatan jaringan hingga kegagalan pengiriman data sepenuhnya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, mungkin selanjutnya yaitu tugas routing. Ada beberapa tugas routing di sini. Yang pertama, menganalisis tabel routing untuk memutuskan rute terbaik. Yang kedua yaitu mengupdate rute jaringan ketika ada perubahan topologi atau perubahan pada routing dinamis. Yang ketiga yaitu meneruskan paket data sesuai jalur yang sudah ditentukan. Yang terakhir yaitu menjaga kestabilan antar jaringan. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat routing. Yang pertama, menjamin pengiriman data tepat tujuan. Yang kedua, memungkinkan komunikasi antar jaringan berbeda. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan jalur jaringan. Yang keempat yaitu memberikan redundansi cadangan rute agar jaringan tetap berjalan jika satu jalur terputus. Yang terakhir yaitu mendukung skalabilitas, yaitu penambahan jaringan baru tanpa konfigurasi ulang besar-besaran atau pada routing dinamis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang routing. Routing dinamis adalah rute yang dibentuk untuk diperbaharui secara otomatis menggunakan protokol routing. Ciri-cirinya yaitu routing itu sendiri bisa mengisi otomatis dan menyesuaikan perubahan topologi jaringan, lalu menggunakan algoritma untuk mencari jalur terbaik. Lalu ia akan membutuhkan lebih banyak sumber daya, CPU, dan memori. Yang terakhir yaitu routing dinamis itu cocok untuk jaringan besar dan kompleks. Lalu ada contoh protokol routing dinamis, yaitu ada RIP, yang dimana sebutannya itu Routing Information Protocol. Lalu ada OSPF, yaitu Open Shortest Path First. Lalu ada EIGRP, yaitu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Yang terakhir ada BGP, yaitu Border Gateway Protocol.
Saya akan menjelaskan contoh konfigurasi OSPF pada Cisco. Router config router OSPF 1, router config router network 192.168.1.0.0.0255 area 0. Router akan otomatis berbagi informasi rute jaringan 192.168.1.0 ke router lain di area OSPF 0. Yang berikut routing statis. Routing statis adalah rute yang ditentukan dan dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Ciri-cirinya yaitu 1. Tidak berubah-ubah kecuali diubah secara manual. Yang kedua, cocok untuk jaringan kecil. Yang ketiga, tidak memerlukan banyak sumber daya, CPU dan memori. Yang keempat, tidak dapat menyesuaikan otomatis ketika ada perubahan topologi jaringan. Sekarang mari kita bahas tentang penerapan routing statis dalam jaringan. Meskipun dikonfigurasi manual, routing statis punya beberapa metode yang bisa kita terapkan. Pertama, ada static route biasa. Di sini admin benar-benar menentukan jalur secara manual untuk setiap network. Kedua, ada default route. Ini seperti gerbang terakhir. Semua traffic yang tidak dikenal akan diarahkan ke satu jalur ini. Bayangkan seperti tombol emergency untuk exit untuk paket data. Terakhir ada floating static route. Ini adalah rute cadangan yang siap mengambil alih jika rute utama gagal. Sekarang mari kita lihat contohnya. Terdapat sebuah rute dengan konfigurasi yang ada di layar. Coba kita breakdown satu-satu. 19.168.2.0 adalah network tujuan yang ingin kita jangkau. 255.255.255.0 adalah subnetnya, dan yang terakhir 192.168.12 adalah alamat next hop, yaitu router tetangga yang akan meneruskan paket kita. Dalam bahasa sederhana, kita bisa bayangkan seperti, hai router, jika ada paket yang mau ke network 192.168.2.0, tolong forward ke router 192.168.1.2 ya. Dengan konfigurasi sederhana ini, router sudah tahu persis kemana harus mengirim paket menuju network tujuan. Dari kesimpulan materi yang telah rekan-rekan saya dan saya jelaskan, yaitu mempunyai kesimpulan, routing adalah elemen penting dalam jaringan komputer untuk memastikan data dikirim melalui jalur paling efisien dan aman. Yang dimana routing statis itu bersifat sederhana, manual, dan cocok untuk jaringan kecil. Lalu routing dinamis yaitu bersifat otomatis, adaptif, lalu cocok untuk jaringan besar dan kompleks. Mungkin sekian dari kelompok kami hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.